Halo teman-teman, kami dari kelompok Was-Was ingin membahas mengenai audit TI dan planning organization. Audit TI adalah proses evaluasi independen terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur informasi yang telah diterapkan, serta untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan efisiensi sistem. Tujuan audit TI adalah untuk memastikan bahwa aset teknologi informasi dikelola dengan baik, risiko diminimalkan, dan pelestarian sistem dipertahankan. Auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi audit bukti untuk memeriksa apakah klien bisnis mereka telah mengelola transaksi bisnis dengan benar. Ada berbagai jenis audit TI termasuk audit proses inovasi teknologi, audit perbandingan inovatif, dan audit posisi teknologi. Audit TI dapat dilakukan bersamaan dengan audit laporan keuangan, audit internal, ataupun bentuk perikatan pengesahan lainnya. Nah, dalam audit TI tentunya ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah efisiensi. Perangkat lunak audit otomatis dapat mempercepat proses audit karena mereka menganalisis data lebih cepat dan lebih akurat daripada metode manual konvensional, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit. Selanjutnya, akurasi. Sistem otomatis meningkatkan akurasi hasil audit karena dapat mendeteksi kesalahan atau anomali dalam data secara lebih efisien daripada pemeriksaan manual. Kemudian ada pelacakan dan pelaporan. Auditor dapat melacak jejak digital dengan lebih baik dan menyusun laporan audit secara lebih terstruktur dan rapi dengan menggunakan teknologi informasi. Ini memudahkan pemantauan hasil audit serta tindakan lebih lanjut yang diperlukan. Kemudian, Information Technology Control dan Audit. Sebuah audit universe meliputi area audit fungsional dasar, tujuan organisasi, proses bisnis utama yang mendukung tujuan organisasi tersebut, tujuan audit spesifik, risiko tidak tercapai tujuan tersebut, dan pengendalian yang mengurangi risiko. Mengikat dunia audit dengan tujuan organisasi menghubungkan seluruh proses audit dengan tujuan dan risiko bisnis, membuatnya lebih mudah untuk mengkomunikasi dampak kekurangan kontrol. Tujuan audit TI. Yang pertama, availability atau ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat? Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan informasi. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi? Yang ketiga, integrity. Apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu? Seperti pada gambar audit proses ini, organisasi dan konvensi penamaan untuk langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama prosedur dan hasil sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memenuhi tujuan yang diinginkan untuk kesepakatan audit. Ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, dan pelaporan. Di fase perencanaan ada 5 proses yang dilakukan, yaitu audit subjek perencanaan, mendefinisi objektif audit, menetapkan ruang lingkup audit, melakukan perencanaan pra-audit, menentukan prosedur. Sedangkan di fase kerja lapangan ada 4 proses, yaitu mendapatkan data, kontrol pengujian, penemuan dan validasi isu, melakukan perencanaan pra-audit, dan terakhir fase pelaporan. Ada 4 proses juga, yaitu pengumpulan kebutuhan laporan, draft laporan, laporan masalah, dan menindaklanjuti subjek audit. Manfaat audit TI. Audit teknologi informasi memiliki berbagai manfaat penting bagi organisasi, antara lain: 1. Meningkatkan performa. Audit TI membantu meningkatkan daya saing dengan mengukur kinerja teknologi yang ada, menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada, meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dari proses, biaya, energi, dan bahan baku produksi, serta meningkatkan kualitas produk. Yang kedua,
compliance. Audit TI memberi penilaian mengenai kesesuaian standar atau prosedur dengan rencana kebutuhan hingga kondisi yang ada. Yang ketiga, pencegahan. Audit TI dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya risiko dalam penggunaan teknologi serta melakukan pencegahan akan kerugian yang dapat terjadi. Yang keempat, positioning. Audit TI dapat mengidentifikasi status teknologi yang perusahaan miliki. Mengidentifikasi tersebut ditujukan untuk mengukur daya saing dan kemampuan teknologi perusahaan. Yang kelima, mendeteksi dan menganalisa risiko. Audit TI dapat mendeteksi komputer supaya tidak terjadi kehilangan arah dalam pengelolaan. Audit akan menganalisa dan mendeteksi risiko jika ada data yang hilang. Yang keenam adalah memenuhi kepatuhan regulasi. Auditor TI melayani fungsi penting dalam memastikan bahwa persyaratan terpenuhi, risiko dinilai dan kontrol diterapkan. Yang ketujuh, mengidentifikasi risiko dan pelanggaran keamanan. Audit TI memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi organisasi, antara lain mengidentifikasi risiko dan pelanggaran keamanan informasi dalam sistem informasi, dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu diambil. Yang kedelapan, mengukur kinerja TI. Audit TI adalah alat yang sangat penting dalam mengukur kinerja TI dalam organisasi. Dengan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem, proses, dan operasi TI, audit TI membantu organisasi untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan mencapai kualitas layanan yang lebih baik. Yang terakhir, menjaga keamanan sistem informasi. Audit TI haruslah dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi, untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah, tentu saja untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam organisasi. Alat dan teknik yang digunakan dalam TI. Alat produktivitas audit perangkat lunak yang membantu auditor mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif dengan mengotomatiskan fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang sudah dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Teknik dokumentasi berupa sistem metode seperti diagram alur, diagram aliran data, diagram proses bisnis yang diterapkan untuk mendokumentasikan dan menguji sistem aplikasi, proses TI, dan integrasinya di dalam lingkungan TI. Teknik audit berbantuan komputer atau CATS merupakan perangkat lunak yang membantu auditor mengevaluasi pengendalian aplikasi dan memilih serta menganalisis data terkomputerisasi untuk pengujian audit substantif. Kerangka kerja proses audit TI. Yang pertama, ada ISO 27001. ISO 27001 adalah sertifikasi Standard Information Security Management System atau ISMS atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001. Dan yang kedua ada COBIT. COBIT telah menjadi kerangka tata kelola dalam manajemen TI yang telah banyak meningkatkan fungsi TI pada banyak lingkungan bisnis dan organisasi. IT Governance and Strategy. Strategi IT atau rencana strategi IT secara formal memandu akuisisi, alokasi, dan pengelolaan sumber daya IT konsisten dengan tujuan dan sasaran organisasi. Ini menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan untuk IT dan harus selaras dengan strategi bisnis yang didukungnya. Strategi teknologi harus sejalan dengan strategi bisnis untuk memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang pada proyek atau proses yang tidak berkontribusi untuk mencapai tujuan keseluruhan organisasi. Risk management atau manajemen risiko.
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau sasaran proyek yang dikenal sebagai manajemen risiko. Risiko dapat berasal dari banyak sumber seperti lingkungan eksternal, operasi, keuangan, teknologi, atau faktor manusia. National Institute of Standards and Technology (NST) Special Publication (SP) mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses mengidentifikasi dan menilai risiko, diikuti dengan penerapan prosedur yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Manajemen risiko memainkan peran penting dalam melindungi informasi organisasi dari ancaman IT. Jenis risiko audit IT. Ada 3 jenis risiko audit yang wajib diuji dan dipertimbangkan oleh seorang auditor sebelum menjalankan proses audit, yaitu yang pertama, risiko inherent atau inherent risk. Risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian item atau SPI audit, entah karena desain yang lemah atau pelaksanaannya yang tidak sesuai desain, terus tidak mampu mencegah potensi salah saji bersifat material atau penggelapan fraud. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Risiko yang bisa timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi adanya salah saji bersifat material atau penggelapan fraud. DR ada dalam kendali audit. Audit risk atau AR terdiri dari inherent risk atau IR, control risk atau CER, dan detection risk atau DR. Manajemen risiko IT mencakup beberapa komponen utama yang penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif. 1. Identifikasi risiko. Kedua, penilaian risiko. 3. Perlakuan risiko. 4. Pemantauan dan peninjauan risiko. Kelima, komunikasi dan pelaporan risiko. Project Management atau manajemen proyek. Manajemen proyek adalah bidang yang mengajarkan bagaimana melaksanakan, merencanakan, dan mengorganisir proyek dengan baik. Ini mencakup pengembangan berbagai metode dan alat untuk mengurangi waktu dan biaya saat kita menjalankan tugas bisnis. Menentukan tujuan proyek, mengelola ruang lingkup, waktu, biaya, sumber daya, resiko, kualitas, interaksi dengan pemangku kepentingan, dan menutup proyek dengan sukses adalah tujuan utama manajemen proyek. Manajemen proyek yang bertujuan untuk mencapai tujuan proyek dan memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa tahapan umum yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen proyek. Ada 5 tahapan, yaitu initiation. Yang kedua, planning. Yang ketiga, execution atau implementasi. Yang keempat, monitor and control atau pengawasan. Yang kelima, closure